Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan judul materi yang berjudul Anatomi Sistem Pernapasan, mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olda Rizky Fatimah dengan NIM 2107162 dengan dosen kamu Ibu Ubik Rahmi M.Ke. Selanjutnya ada proses pernafasan. Alat pernafasan pada manusia ada berapa sih? Akan saya jawab. Pernafasan pada manusia itu ada 5. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada laring, yang ketiga ada trakea, yang keempat ada bronkus, dan yang kelima ada pulmo. Kalian udah pada mengetahui belum sih fungsi dan pengertian dari alat pernafasan tersebut? Mari kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan saluran udara yang pertama dan memiliki 2 lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Fungsi hidung adalah menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk melalui penguapan cairan sekresi serosa dan mukrosa serta radiasi panas dari pembuluh darah, mematikan mikroorganisme yang masuk bersama udara oleh lauksit yang terdapat dalam selaput lendir mukrosa, dan yang kelima adalah sebagai indera penciuman oleh sel-sel olfaktori yang terletak di bagian atas rongga hidung. Selanjutnya, terdapat 2 saluran dari faring, yaitu trakea yang dilakukan oleh udara menuju paru-paru dan esofagus yang dilalui makanan menuju ke lambung. Esofagus selalu tertutup kecuali ketika kita menelan makanan agar udara tidak masuk ke dalam lambung pada waktu bernapas. Yang kedua ada laring. Laring biasa disebut juga dengan pangkal tenggorokan. Laring adalah saluran udara yang terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Pada laring terdapat tonjolan jakun, epiglotis, dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan dan fungsi membantu laring menutup sewaktu menelan. Pita suara merupakan jaringan elastik yang melintang di pintu masuk laring. Pita suara berjumlah 2 buah, yaitu pita suara palsu dan pita suara sejati. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini merupakan saluran lanjutan dari laring, memiliki panjang 9-11 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan berbentuk huruf C. Tulang rawan berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Bagian dalam saluran trakea dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia dan sel goblet. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Bronkus sebelah kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus sebelah kiri. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang menjadi saluran napas yang semakin sempit, pendek, dan banyak seperti percabangan pohon. Cabang-cabang bronkus disebut dengan bronkiolus. Pada bronkiolus tidak terdapat cincin kartilago, tetapi tetap mengandung sel-sel bersilia. Di ujung bronkiolus terminal terdapat alveolus. Dan yang terakhir ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama berbentuk kerucut terdiri atas jaringan elastik yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara serta terletak di rongga toraks atau biasa disebut dengan rongga dada. Bagiannya itu di sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung di atas diafragma. Paru-paru terbungkus oleh lapisan pleura, yaitu sebagai pleura parietal melapisi sangkar rusuk. Yang selanjutnya ada
pleura viscera melapisi paru-paru dan bersambungan dengan pleura parietal di bagian bawah paru-paru. Lalu ada rongga pleura adalah ruang berisi cairan pelumas di antara pleura parietal dan pleura visceral. Dan yang terakhir ada resus pleura adalah rongga pleura yang tidak terisi jaringan paru-paru. Yang selanjutnya ada proses respirasi. Proses respirasi dibagi menjadi dua, yaitu ventilasi paru-paru dan difusi O2 dan CO2. Kita akan bahas yang pertama, yaitu ventilasi paru-paru. Ventilasi paru-paru itu ada dua siklus pernapasan yang terjadi dalam ventilasi paru-paru. Yang pertama ada inspirasi atau merupakan proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot memerlukan kontraksi otot. Kalau inspirasi itu memerlukan otot, yaitu otot interkostural luar atau eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga dada membesar, paru-paru bersifat elastis mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme ini mampu memasukkan udara pernafasan ke dalam paru-paru sekitar 25% pada pernapasan normal. Selanjutnya ada ekspirasi, merupakan proses pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot, yaitu otot interkostural luar relaksasi, tulang rusuk turun kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru menjadi besar, dan udara keluar dari paru-paru.
Sebelumnya terima kasih. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata dan kurang salah dari saya karena keterbatasan pikiran saya dan keterbatasan pengetahuan saya tentang anatomi pernapasan ini, saya meminta maaf ya sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.